Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, terlebih dahulu mari kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Raja hari pembalasan. Kepadanya kita menyembah dan kepadanya kita mohon pertolongan agar segala nikmat, karunia yang Ia berikan kepada kita bisa mengantarkan kita kepada karunia dan nikmat yang lebih besar, yang lebih baik di hari kiamat kelak. Dan hanya kepadanya kita mohon ampunan atas segala perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mengulas singkat tafsir surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un artinya, Al-Ma'un ini apa jemaah? Al-Ma'un ini artinya dari kata ma'nun. Ma'nun itu sesuatu yang sedikit. Sesuatu yang sedikit. Ya, ma'un itu artinya bantuan. Ya, bantuan berupa sesuatu yang mudah untuk diberikan dan tidak sampai merugikan orang lain. Itu salah satu makna tafsir Al-Ma'un. Dan surat Al-Ma'un ini tergolong surat Makkiyah. Tergolong surat Makkiyah, namun sebagian ulama mengatakan ia tergolong surat Madaniyah. Pendapat kedua mengatakan surat Al-Ma'un surat Madaniyah. Pendapat ketiga mengatakan dari ayat pertama sampai ayat ketiga itu Makkiyah, sedangkan ayat keempat dan sampai terakhir itu Madaniyah. Ini menarik jemaah, nanti kita lihat kenapa ada yang berpendapat seperti pendapat yang ketiga ini. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau, ya, ara'ait. Ara'ait artinya apakah engkau telah melihat, asalnya begitu. Apakah engkau telah melihat? Ra'aita itu artinya dari kata ru'yah. Nah, ru'yah ini sudah jadi bahasa Indonesia nih jemaah. Ru'yah itu apa artinya? Melihat. Ru'yatul hilal. Jadi apakah engkau telah melihat? Maksudnya di sini pertanyaannya adalah tahukah engkau? Jadi penglihatan yang dimaksud adalah penglihatan ilmiah. Tidak cuma sekedar penglihatan mata, kepala, tapi juga maksudnya adalah penglihatan ilmu. Ya, maka diterjemahkan, tahukah engkau orang yang yukadzibu, mendustakan, biddin. Din artinya bisa dua. Nih ada dua maknanya. Din bisa maknanya agama. Ya, seperti misalkan ayat apa? Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah itu adalah agama Islam. Lakum dinukum
waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi dinun artinya yang pertama artinya agama. Dan agama tentunya dia mencakup apa? Keyakinan dan amalan-amalan, kan begitu kan? Ya, agama kita ada rukun iman, ada rukun Islam, ya kan? Rukun iman mencakup pokok-pokok keyakinan kita, sedangkan rukun Islam itu pokok-pokok amalan agama Islam kita. Ya. Nah, makna yang kedua, din maknanya adalah pembalasan. Seperti kalau dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Raja hari pembalasan, bukan hari agama. Enggak, karena pada hari kiamat nanti sudah tidak ada lagi amalan. Jadi agama itu kan apa? Pengamalan. Jadi Maliki Yaumiddin, Raja hari pembalasan. Nah, dua makna din ini saling berkaitan nih Bapak Ibu. Jadi yang pertama maknanya adalah agama, yang itu adalah amalan-amalan. Sedangkan yang kedua apa? Pembalasan. Jadi ada amalan, ada pembalasan. Nah, kalau di terjemahan Depak, ya, orang yang mendustakan agama, ini boleh. Maksudnya sebagian ulama tafsir, ya, membolehkan tafsir din ini dengan makna dinul Islam, orang yang mendustakan agama Islam. Namun sebagian besar mereka, para mufassirin, mengatakan bahwa din di sini maknanya adalah pembalasan. Jadi orang yang mendustakan pembalasan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nah, kalau mendustakan itu berarti artinya apa? Kata lainnya apa mendustakan, Bapak Ibu? Jemaah. Mendustakan itu apa? Mengingkari. Mengabaikan. Tidak percaya, kan begitu kan ya? Iya kan? Mendustakan itu berarti dia tidak mempercayai adanya pembalasan hari kiamat. Nah, kalau tidak percaya berarti berkaitan dengan apa? Kepercayaan itu apa? Dengan hati, kan begitu ya? Dengan pandangan, dengan keyakinan, dia tidak meyakini adanya pembalasan hari kiamat. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, orang yang mendustakan pembalasan Allah di hari kiamat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mengundang keheranan, mengundang ketakjuban. Takjub di sini maksudnya bukan takjub sesuatu yang indah, enggak. Takjub, heran, kok bisa ada orang yang tidak percaya dengan pembalasan Allah di hari kiamat. Gitu. Jadi herannya di sini bukan heran seperti kita takjub, misalnya takjubnya melihat pemandangan indah gitu, takjub gitu, mempesona gitu, enggak. Kita heran kok ada orang yang tidak percaya dengan pembalasan Allah di hari kiamat. Karena apa? Buktinya sangat banyak. Buktinya sangat banyak sekali. Ya, yang paling Yang paling maksudnya ya, yang paling mudah kita pahami, kita lihat ya, apa bukti, salah satu bukti bahwa Allah mesti menegakkan pembalasannya di hari kiamat. Mesti ada pembalasan yang adil di hari kiamat. Buktinya adalah salah satunya kita lihat bahwa di dunia ini sangat banyak terjadi ketidakadilan. Orang yang baik disingkirkan, orang yang jahat justru menang. Ya, banyak pendukungnya. Orang yang soleh malah dijatuhkan. Orang yang jujur didustakan. Orang yang pembohong dibenarkan, kan begitu. Bahkan orang-orang yang dizolimi, ketika mereka menuntut keadilan di dunia, bukannya mendapatkan keadilan, justru malah tambah dizolimi. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu.
Maka kalau orang-orang zalim dan orang-orang yang dizolimi sama saja keadaannya, maksudnya sama saja keadaannya, terus artinya mereka semua mati kemudian sudah nggak ada lagi pembalasan, maka di mana keadilan itu ada? Kan begitu. Di mana keadilannya? Maka dengan pandangan seperti ini saja kita yakin mesti harus ada pembalasan itu. Ya. Harus ada pembalasan itu. Maka ini salah satu dan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita yakin, kalau seorang yang meyakini adanya Tuhan yang mengatur alam semesta ini, maka seharusnya dia yakin juga bahwa Tuhan yang mengatur alam semesta ini juga akan menegakkan keadilannya. Itu. Maka di sini apa? Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata tanya, ya, kata tanya. A itu artinya apakah? Apakah engkau telah melihat? Tahukah engkau orang yang apa? Mendustakan pembalasan. Ini seolah-olah apa? Sesuatu yang mengherankan gitu. Ya. Nah, bagaimana ciri-cirinya orang yang mendustakan pembalasan ini? Jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ia adalah yang yadu'ul yatim. Da'a yadu'u itu artinya mendorong dengan sangat keras, kasar. Ya. Di situ terjemahannya menghardik. Kalau menghardik itu berarti apa? Membentak. Ya. Membentak. Nah, ada yang juga makna da'a yadu'u itu asalnya bermakna apa? Mendorong, menghempaskan. Dafa'a yadfa'u. Ya. Jadi apa? Bersikap kasar, baik secara lisan maupun secara apa? Perbuatan. Kepada siapa? Kepada anak yatim. Anak yatim itu definisinya apa, jemaah? Yang kehilangan ayahnya atau ibunya, orang tuanya, ya, pada saat belum balik, ya. Yang meninggal ayahnya pada saat dia belum balik. Ya, kalau sudah balik bukan lagi yatim namanya. Ya. Bapak ibu bukan. Yang udah meninggal. Ya. Kita bukan lagi yatim kalau yang misalnya ayah meninggal, ya. Yang belum balik. Nah, itu kalau sudah balik berarti dia tidak lagi menyandang status yatim. Ya, Pak? Gimana? Mantan yatim. Ya. Seperti itu. Karena apa? Ya, dipandang kalau sudah balik dia mampu untuk apa? Mampu untuk mengurus dirinya sendiri, mandiri. Nah, ini nanti pembahasannya lainnya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, coba lihat terhadap anak yatim, dia belum balik, masih anak-anak dan dia nggak punya ayah yang membela dia. Seharusnya kan anak seperti ini diperlakukan seperti apa? Diperlakukan dengan penuh kasih sayang, kan begitu. Sudah lemah, masih anak-anak, nggak ada yang bela, nggak ada yang nafkahi, kan begitu. Secara kemanusiaan kita, anak yang seperti ini tentunya apa? Justru orang itu terdorong untuk mengasihi dia, bahkan memuliakan, gitu. Memuliakan kenapa? Karena memang dia nggak ada orang yang apa? Membela. Coba kalau ada bapaknya kan, ya, diusik, diganggu, bapaknya yang ya kan datang gitu kan bela anaknya gitu. Ini enggak ada bapaknya. Seharusnya apa? Dikasihani, dimuliakan. Tapi justru malah apa? Diperlakukan dengan kasar. Kenapa perlakuan itu muncul? Jemaah sekalian rahimakumullah, karena orang ini tidak percaya adanya pembalasan di hari kiamat. Hardikan dia, dorongan sikap kasar dia yakini nggak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada pembalasannya. Jadi dia merasa bebas berbuat apa saja terhadap orang-orang yang lemah seperti ini. Nah,
Kemudian jamaah sekalian, ayat selanjutnya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Juga tidak menyuruh, mendorong, memotivasi. Hadda yahuddu itu artinya apa? Mendorong, menganjurkan, memotivasi orang untuk memberi makan orang miskin. Ngajak aja enggak, apalagi apa jemaah? Apalagi dia sampai keluar uang untuk ngasih makan orang miskin. Ngajak aja kan gampang, cuman pakai lisan. Gitu kan ya? Bapak Ibu ayo coba, kita gimana kalau kita kumpulkan uang nih, ada tetangga kita yang butuhin. Gitu. Ngajak aja enggak. Gitu. Apalagi dia ngajak itu kan sesuatu yang mudah, ya kan? Cuman pakai apa? Omongan kan gitu. Artinya apa? Orang ini benar-benar apa? Bakhil gitu. Enggak peduli sama sekali dengan apa? Orang-orang yang miskin. Ini jamaah sekalian Allah. Jadi kalau yang apa namanya? Menghardik anak yatim, saya bahasakan orang ini sebenarnya apa? Orang yang ingin menunjukkan bahwa dia itu kuat di hadapan seorang anak kecil yang yatim. Jadi dia pengen apa namanya? Mungkin ya kalau misalkan mungkin gambarannya mungkin anak ini salah sedikit, dia langsung apa? Berlaku kasar. Dia ingin menunjukkan bahwa saya ini apa? Kuat, saya ini terhormat. Dan orang seperti ini sama dengan kalau saya bahasakan apa ya? Gila kehormatan. Nanti ada ininya. Ada hubungannya dengan ayat-ayat selanjutnya. Saya bahasakan yang ayat kedua ini orang yang gila kehormatan. Sedangkan yang ketiga ini gila apa? Harta sebenarnya. Kenapa? Dia nggak mau ngeluarin uang. Ngajak aja nggak mau, apalagi ngeluarin uang. Jadi gila harta, dengan gila harta itu dia nggak mau berkurang hartanya. Jadi bakhil. Sebenarnya sifat ini hasil sifat bakhil. Nah, dua sifat ini jamaah sekalian Allah, ya, berangkat dari apa tadi? Pandangan dia yang tidak percaya adanya pembalasan. Kan kalau misalkan ini ada pertanyaan nih yang ayat ketiga. Tidak menyuruh, tidak menganjurkan orang untuk memberi makan orang miskin. Kan bisa jadi ya kita misalnya ya mungkin ada orang yang nggak nyuruh, nggak pernah nyuruh, nggak pernah ngajak-ngajak memberi makan orang miskin. Tapi jamaah sekalian Allah, kan ada beberapa apa? Ada beberapa keadaan. Mungkin ya, pertama karena boleh jadi dia ajakannya, seruannya nggak akan didengar oleh orang. Makanya dia nggak ngajak-ngajak. Ya. Atau kalau misalnya dia ngajak-ngajak orang, bisa jadi dia akan mendapatkan suatu mudarat atau apalah. Gitu. Nah, jadi yang dimaksud la yahuddu ala ta'amil miskin di sini, dia tidak menyeru, mengajak, menyuruh orang memberi makan orang miskin disebabkan apa? Pengingkarannya terhadap pembalasan Allah di hari kiamat. Gitu. Jadi dia nggak beriman dengan hari kiamat. Taib. Nah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Ini menarik zaman ini. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Wailun di situ artinya halakun, kebinasaan, kecelakaan. Yang kedua maknanya seperti pernah kita bahas, nama lembah di neraka. Ya, neraka Wail sebutannya, lembah neraka namanya Wail. Diperuntukkan bagi orang-orang yang sholat. Nah ini. Nah, siapa yang dimaksud orang-orang yang sholat tapi dia mendapatkan kecelakaan ini? Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalai dari sholatnya. Sekarang pertanyaannya jamaah sebelum kita ini, sholat itu ketika kita sholat kita sedang apa sebenarnya? Sedang menghadap
Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya salat itu adalah saat kita berhubungan, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ayat pertama tadi, orang yang mendustakan hari pembalasan, mendustakan pembalasan Allah di hari kiamat. Sedangkan ayat yang keempat ini, orang yang dia zohirnya sholat, tapi batinnya sebenarnya tidak sholat. Gitu. Jadi di sini ada dua hal yang disinggung secara tidak langsung ya kalau dalam ayat ini. Artinya apa? Hubungan dengan Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada hari akhir. Ini selalu nih, dua hal ini seringkali disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, keimanan kepada Allah dan hari akhir. Maka fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, zahirnya dia salat, tapi batinnya apa? Lalai dari sholatnya. Maksud lalai dari sholatnya itu apa? Dijelaskan oleh para ulama, ada beberapa makna. Yang pertama, lalai dari waktunya. Gitu. Lalai dari waktunya, tidak dilaksanakan di awal waktu, ya. Atau bahkan sampai apa? Kelewatan waktu akhirnya, sehingga apa? Sudah habis waktunya. Jadi lalai dari waktu sholat. Itu. Kemudian yang kedua, lalai dari kewajiban, ya, menunaikan kewajiban, syarat, rukun dan sunnah-sunnah sholat lainnya. Jadi dia lalai untuk menyempurnakan, ya, hal-hal, perkara-perkara yang berkaitan dengan sholatnya. Kemudian yang ketiga, lalai dari khusyuk di dalam sholat. Jadi dia ketika badannya sholat, ya, tapi hatinya sedang kemana-mana, tidak menghayati sholat yang dia lakukan. Nah, ini jamaah sekalian rahimahullah, ini kita kalau membaca ayat ini, ya, perasaan kita gimana, Pak? Subhanallah, ya. Iya, jangan-jangan kita ini juga termasuk. Nah, itu dia. Maka hanya kepada Allah kita minta ampunan, Bapak Ibu. Karena di sini bunyinya ancaman. Ya. Wa wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Nah, sekarang pengaruhnya orang yang lalai dari sholatnya, katakanlah yang paling mungkin kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu yang sering ikut pengajian, kalau soal waktu mungkin tertib lah. Katakan misalnya khusyuknya, gitu, lalai dari khusyuk ketika sholat. Maka orang yang sering, saya bilang gitu, ya kalau mungkin sekali dua kali mungkin, ya, atau pokoknya sering, bahkan hampir setiap kali sholat dia nggak pernah khusyuk, gitu, nggak pernah khusyuk. Seperti dalam ayat ini kan digunakan kata sahun, itu artinya apa? Dia kalau yang mengerti isim fa'il. Jadi selalu seperti itu. Setiap kali sholat dia lalai dari sholatnya, selalu begitu. Mungkin kalau beda dengan orang yang apa? Dia udah berusaha nih, berusaha khusyuk, berusaha fokus, berusaha menghayati makna ayat-ayat yang dibaca. Ya, mungkin ada usahanya dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hamba-hambanya. Tapi di sini ada keterangan sahun, artinya selalu, ya, lalai dari sholatnya. Maka pengaruhnya apa? Pengaruhnya jamaah sekalian, ketika dalam sholat kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Seharusnya yang kita cari itu perhatian siapa? Perhatian Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Sedang menghadap Allah, berarti apa? Yang dicari ya perhatian Allah, kan begitu. Tapi ketika orang mereka lalai, terus-menerus lalai dari sholatnya, mereka makan untuk menghilangkan lapar, maka yang dia cari, kemudian yang dia cari adalah perhatian manusia, perhatian makhluk. Makanya ayat setelahnya apa? Alladzina hum yuraun.
yaitu orang-orang yang mereka itu berbuat riya. Salatnya bukan karena Allah tapi pengen dilihat orang. Takzimnya, pengagungannya bukan kepada Allah tapi apa? Kepada manusia. Karena apa? Ya hatinya tidak ada takzim kepada Allah, enggak ada. Ya. Kalau misalnya ada takzimnya, maka tentu dia khusyuk di dalam salatnya. Tapi karena takzimnya kepada manusia, maka apa? Yang menyibukkan benak hatinya adalah apa? Pandangan manusia terhadap dirinya. Nah, ini jamaah sekalian Allah, penyakit riya ini yang juga merupakan salah satu kesyirikan kecil yang sangat-sangat apa? Besar kemungkinannya menimpa diri kita juga. Maka harus senantiasa kita apa? Berlindung kepada Allah, karena hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang memberikan perlindungan ya kepada kita dari penyakit-penyakit hati seperti ini. Ya, jadi yuraun, mereka itu riya, pengen dilihat orang. Coba, nah saya kembalikan ke tadi, yang yadu'ul yatim, menghardik anak yatim, sama dengan apa? Gila kehormatan. Maka orang yang riya ini apa? Sama, gila kehormatan. Jadi ada hubungan antara ayat ke-6 ini dengan ayat yang kedua. Kemudian yang ketujuh, ayat yang ketujuh, wa yamna'unal ma'un, dan mereka enggan memberi bantuan. Ya, bantuan dengan apa? Barang-barang yang remeh. Al-ma'un ini salah satu maknanya barang-barang yang remeh, yang kalau kita minjemin ya barang-barang ini ke orang lain, kita nggak rugi apa-apa. Misalnya apa? Ember, gayung, tangga, palu misalnya. Ya. Ada orang butuh gitu misalnya ya, kita pinjemin, nggak ada ruginya. Tapi ini orang-orang yang seperti ini apa? Mereka enggan. Kenapa jamaah? Karena gila harta. Sudah ada pikiran overthinking dulu mungkin. Kalau saya pinjemin nanti mungkin rusak. Kalau saya pinjemin nanti apa? Mungkin hilang. Saya pinjemin nanti malah mungkin dia terus-terusan minjem sama saya, gitu. Jadi ya begitu. Ya. Jadi ini ada hubungannya ya antara ayat kedua dan ketiga dengan ayat ke-6 dan ke-7. Nah, sedangkan takzib ya yukadzibu biddin, ya, mendustakan pembalasan, hubungannya dengan orang yang apa? Lalai. Takzib, mendustakan itu kan apa? Di keyakinan hati ya kan? Kepercayaan dia. Sedangkan lalai, kelalaian itu di mana? Kan hati juga. Ya. Lalai itu ada. Jadi intinya jamaah sekalian Allah, apa yang ada di batin itu akan mempengaruhi sikap perilaku zohir seseorang. Kalau batinnya tidak ada pengagungan kepada Allah, tidak ada rasa takut kepada pembalasan Allah di hari kiamat, maka tadi ya sikapnya bagaimana? Anak yatim dihardik, orang miskin gak dikasihani. Kemudian apa? Orang banyak dicari-cari perhatiannya, cari muka. Ya, ada orang yang mau pinjem sesuatu nggak mau dikasih, gitu. Padahal apa? Barang yang sangat remeh. Ini jadi karena apa tadi? Batinnya yang apa? Yang rusak. Maka jamaah sekalian Allah, ini kita harus perhatikan bahwa perbaikan sikap perilaku zahir itu harus dimulai dari apa? Dari batin. Dan memperbaiki batin ini apa? Ya dengan memperkuat keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Seperti itu. Oke. Ini mungkin silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Sudah selesai. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbuat sesuatu pasti mengharapkan nilai dan harga tertentu. Sekarang kita hubungan dalam sholat. Sejauh mana nilai dan harga sholat kita harian, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib,
makasih. Nilai dan harga sholat letaknya di mana? Iya Pak. Jadi dipikirkan ya Pak nanti. Nggih. Nggih, dipikirkan bareng-bareng. Harga nilai sholat kita apakah sudah betul-betul tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ya atau justru tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu kan tergantung dari kualitas ya sholat kita. Jadi boleh jadi ada dua orang berdiri di belakang makmum, sama-sama di paling depan, di belakang makmum, di belakang imam. Dua orang ini. Tapi yang satu sholatnya kualitasnya setinggi langit. Ya. Sedangkan yang satu lagi kualitas sholatnya apa? Serendah bumi, lapisan bumi paling bawah. Padahal sama-sama apa? Melakukan hal yang sama, tempatnya sama, waktunya sama. Tapi kualitas sholatnya bisa beda. Yang membedakan apa? Hatinya jamaah. Yang membedakan adalah kekhusyuannya ketika dia melakukan sholat tersebut. Nggih, naras Pak. Jadi itu salah satu poinnya nih. Mungkin ada lagi yang lain? Silakan. Nggih, monggo Mas. Izin pertanyaan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah jika seorang laki-laki itu sholatnya tidak berjamaah di masjid, hal tersebut termasuk dari lalai dari mengerjakan sholat atau tidak Ustaz? Ya, kalau kita lihat tadi sahun lalai dari sholat maknanya adalah lalai dari memenuhi rukun-rukunnya, wajibnya, dan sunnah-sunnahnya, segala perkara-perkara yang berkaitan dengan sholat. Maka termasuk untuk seorang laki-laki yang memang hukumnya wajib melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, ketika dia tidak melakukannya di masjid, dia termasuk lalai karena apa? Memenuhi ketentuan-ketentuan ini, seperti itu. Dan ya kalau para ulama mengatakan dia mendapatkan pahala dari sholat yang sudah dia lakukan, tapi dia mendapatkan dosa karena ada perintah yang dia tinggalkan, seperti itu. Jadi kecelakaan wailun di sini tentunya kadarnya disesuaikan dengan kelalaian masing-masing orang. Semakin besar kelalaiannya, maka kecelakaan yang dia dapatkan juga semakin besar. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu kita nggak tahu seberapa besar rentang perbedaan itu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha detail menimbang amalan-amalan hamba-hambanya, seperti itu. Maka tentunya kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan ya dan kesalahan kita, seperti itu Mas. Jadi termasuk dalam kategori orang-orang yang lalai tadi. Nah, tadi saya jadi ingat ini sudah ada lagi? Cukup nggih? Enggak, saya ada satu poin tadi yang mau saya bahas. Jadi sebagian ulama mengatakan surat Al-Maun ini kan yang ayat 1 sampai ayat ketiga itu Makkiyah. Sedangkan yang keempat, yang terakhir Madaniyah. Kenapa? Mereka berpandangan ada kata-kata musallin, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, kecelakaan bagi orang-orang yang sholat itu kan berarti kalau orang-orang yang sholat di sini maksudnya adalah dari kalangan orang-orang Islam, maka jamaah sekalian, orang-orang yang sholat dan mendapatkan kecelakaan dari Allah ini adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik, dan orang-orang munafik pertama kali muncul pada periode Madaniyah. Jadi di Madinah, adapun orang-orang Islam, para sahabat yang muhajirun
yang pertama kali masuk Islam di periode Makkah, nggak ada yang munafik satupun. Karena apa? Karena memang tantangannya besar. Masuk Islam itu berarti apa? Siap mati gitu, siap dicemooh, siap dihina-dina, gitu. Sehingga yang masuk Islam betul-betul kuat keimanannya. Adapun ketika di Madinah, orang-orang yang memang terutama yang siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafikin, dedengkotnya orang-orang munafik. Awalnya kan dia sudah pengen dijadikan raja, jadikan pemimpin orang-orang di Madinah. Tapi ketika Rasulullah datang dia nggak jadi, kan begitu. Sehingga dia ketika baru datang dia nggak langsung beriman kepada Rasulullah. Baru ketika perang Badar, ya kaum muslimin menang, makin naik kemuliaan ya orang-orang kaum muslimin, baru Abdullah bin Ubay ini masuk Islam pura-pura. Nah gitu. Jadi muncul pertama kali orang-orang munafik itu di Madinah. Maka ketika ada sebutan fawailul lil musallin, para ulama menyimpulkan bahwa ayat ini turun di Madinah. Cuma jamaah sekalian Allah yang jadi istilahnya tuh balasan atau argumen lainnya, bahwa di Mekah juga orang-orang kafir Quraisy mereka sudah punya ritual salat, kan begitu. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Dan salat mereka orang-orang kafir Quraisy di sekitar Baitullah itu tidak lain hanya siulan dan tepuk tangan. Ya, salat mereka di Ka'bah itu ya cuman seperti itu. Artinya apa? Tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Maka kalau misalkan ayat surat ini dikatakan surat Makkiyah, maka yang dimaksud musallin di situ adalah orang-orang kafir Quraisy yang mereka itu sholat tapi tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Gitu. Jadi ini kaitannya antara tadi ada perbedaan pendapat apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Mungkin tadi ada yang mau tanya lagi, silakan. Ini masih ada Pak ini Pak. Oke. Apa yang Ustaz sampaikan dari bahwa kelalaian dalam sholat salah satunya adalah kita tidak khusyuk. Sedangkan khusyuk ini bagi saya betul-betul pekerjaan yang sangat berat. Bagaimana saran Ustaz agar kita lebih untuk mendekati khusyuk? Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya ini berkaitan dengan kondisi batin kita sebelum sholat. Kondisi batin kita sebelum sholat. Artinya jamaah sekalian rahimakumullah, ketika batin kita sebelum sholat disibukkan dengan hal-hal yang katakan yang mubah saja, misalnya urusan pekerjaan, urusan apa di rumah segala yang mubah, tidak sampai katakan misalnya hal-hal yang haram misalnya, waliyadzubillah, maka itu saja bisa membuat kita teralihkan dari khusyuk. Ketika kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala sebelum sholat, sebelum datang waktu sholat. Maka ya apalagi kalau orang sampai sibuk dengan perkara-perkara dosa dan maksiat, tambah lebih susah lagi untuk khusyuknya. Maka caranya adalah bagaimana ketika sebelum sholat memang hati kita sering dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, mau tidak mau. Ya. Artinya apa? Artinya baik dalam keadaan sholat maupun di luar sholat, ya hati kita senantiasa terhubung, ya terhadapkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu tentunya, ya ibaratnya kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa salat itu ya seperti jihad. Ya, seperti jihad karena kita berusaha memfokuskan pikiran kita, perasaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya di sana ya saat itu syaitan tidak ingin ya kita khusyuk. Maka selalu saja ada pikiran yang dimunculkan, diingatkan. Ya bahkan mungkin sampai barang yang hilang itu ingatnya pas sholat, mungkin begitu.
Ya, supaya apa? Pikiran kita tidak tertuju pada salat kita. Jadi pertama dikuatkan ya zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya itu salah satu cara agar kita bisa apa? Semakin khusyuk. Begitu. Dan tentunya juga ya selain berdoa tentunya ya karena kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salah satu doa yang perlu kita baca selalu. Nggih, seperti itu mungkin antara lain. Siapa tadi? Bapak nggih. Gantian ya Pak ini. Masih ada waktu nggih? Nambah saja dari Bapak yang tadi. Sholat adalah sesuatu yang memang bacanya sangat-sangat susah ya. Iya. Kalau baca saya seumur hidup sebenarnya nggak pernah khusyuk, saya merasa seperti itu. Tapi ada doa-doa yang agar kita bisa khusyuk. Karena pernah ada teman yang bilang kepada saya, coba tunggu aku anak surat Anas atau yang lain diawali dengan itu baru kamu takbir. Tapi itu kan dia tidak terlalu jelas dan apa nggak terlalu jelas jadi belum bisa menghafal. Betul. Jadi memang ada salah satu ini mungkin amalan yang termasuk tidak ada tuntunannya. Jadi waktu itu dulu pernah juga saya melihat sebagian orang di kampung saya dulu waktu masih kecil. Jadi sebelum takbir itu dia baca surat An-Nas karena memang dalam kandungan surat An-Nas ini ada permintaan perlindungan kepada Allah dari syarril waswas kan gitu. Walaupun sebenarnya ketika kita bertakbir kemudian membaca doa iftitah kan kita sudah disunnahkan baca ta'awud di situ. Artinya jamaah sekalian rahimakumullah ada perlindungan yang kita minta kepada Allah dari gangguan syaitan. Ya, dan doa-doa yang bisa kita baca ya tentunya yang ma'thur adalah ya doa-doa di luar salat. Maksudnya bukan pas menjelang salat kita baca doa-doa tertentu, enggak. Jadi yang kita lakukan adalah kita berusaha menghadapkan hati kita kepada Allah dan kalaupun kita minta kepada Allah tidak ada bacaan khusus. Ya, artinya umum saja. Kita minta kepada Allah supaya supaya diberi kekhusyuan ya menjelang salat dan perbedaan perbuatan bid'ah dengan yang bukan bid'ah adalah apa? Kalau bid'ah itu ketika dilazimi gitu. Doa-doa tertentu dilazimi artinya apa? Dilakukan secara terus-menerus. Tapi kalau misalkan doa umum saja, misalnya mungkin dalam hati kita minta sebelum sholat misalnya sebelum sholat sesekali kita minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, kemudian di kesempatan lain juga mungkin kita baca doa lainnya, tidak dilazimi satu bentuk doa tertentu, maka tidak apa-apa. Ya, bahkan mungkin kita dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Ya kan ketika azan kan salah satu rahasia kenapa kita diperintahkan untuk membaca la haula wala quwata illa billah ketika hayya 'alas shalah. Ya, marilah kita menuju salat. Karena apa? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan daya kekuatan kepada kita bisa melakukan salat ini dengan baik kan begitu. Jadi memang bahkan di dalam Al-Fatihah sendiri kita ada makna kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ada makna-makna permohonan pertolongan kepada Allah supaya supaya salat ini kita bisa khusyuk. Jadi memang kalau apakah ada doa khusus yang dibaca untuk mendapatkan ini sebelum salat? Tidak ada, Pak. Gitu. Tapi kalau doa-doa umum kita minta seperti salah satunya tadi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik artinya apa? Dimintai pertolongan supaya semakin baik ibadahnya. Ya, semakin baik ibadahnya. Seperti itu saya kira. Nggih, silakan satu lagi Pak ya. Nggih, monggo.
Oh, oke. Ya, kalau bagi para ulama yang berpandangan bahwa hukum sholat di masjid itu wajib bagi laki-laki, maka mereka melihat orang yang sholat di rumah itu apa? Dia mendapatkan pahala dari sholatnya, sah sholatnya, tapi juga di sisi lain mendapatkan dosa meninggalkan perintah sholat di masjid tadi, gitu. Jadi apa namanya? Dia mendapatkan pahala, tapi di sisi lain dia juga ada dosa yang dia dapatkan karena meninggalkan ketentuan sholat di masjid tadi. Kalau sholatnya sah sah, sholatnya sah sah seperti itu. Nggih. Alhamdulillah ya Pak. Semoga Allah berikan pertolongan nggih. Ya Rabbi, mudah-mudahan kita saling mengingatkan nggih. Kalau sah tetap sah. Iya, ada. Nggih, betul. Iya Pak, seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan apa? Aku sampai punya keinginan untuk apa? Menyuruh ya seorang sahabat untuk jadi imam, kemudian aku keliling ke rumah-rumah untuk apa? Yang enggak sholat laki-laki dibakar rumahnya. Nah, seperti itu, dibakar rumahnya. Jadi sampai apa? Penekanan. Dan wasiat beliau, ya terutama ya wasiat beliau termasuk wasiat terakhir beliau apa? As-shalah wa ma malakat aimanukum. Jadi ketika beliau mau meninggal, wasiat terakhir beliau adalah perhatikanlah sholat dan perhatikan budak-budak kalian. Artinya apa? Sholat hubungan kita dengan Allah, kemudian budak-budak kalian maksudnya hubungan kita dengan manusia. Artinya kalau budaknya diperhatikan, ya dimuliakan, tidak sampai dizolimi, maka orang yang lebih tinggi lagi kedudukannya tentunya juga apa namanya akan dia hormati, tidak dia zolimi. Ya, jadi seperti itu ya. Gitu Pak. Semoga Allah berikan pertolongan ya Pak yang kepada kita semua. Istiqomah insyaallah. Amin amin. Nggih. Nggih, betul Pak. Tambah keimanan, tambah keyakinan, mudah-mudahan begitu. Yang waktu bayi sebelum lahir atau gimana? Oh, di alam roh. Yang di alam roh itu kan memang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pernyataan alastu bi rabbikum. Bukankah aku Rabb kalian? Artinya apa? Artinya begini. Kalau misalkan kita atau seorang dia menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, Rabb itu artinya apa? Yang menciptakan, memberi rizki, mengurus segala macam urusannya gitu kan. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya berarti dia hanya kepada Allah saja dia menyembah. Menyembah maksudnya apa? Dia turut, tunduk, patuh, taat terhadap segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi sebenarnya pengakuan bahwa Allah itu Rabb saya itu panjang sekali ininya, konsekuensinya. Kesadaran bahwa Allah adalah Rabb saya, ya, itu panjang sekali konsekuensinya. Artinya apa? Kan sampai Rasulullah SAW mengatakan apa? Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, beri saya keterangan tentang Islam, ya, yang aku tidak akan tanya kepada orang lain selain engkau. Artinya apa? Ya, cuman sekali ini aja. Maka apa? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Artinya apa? Ya tadi beriman kepada Allah sebagai Rabb, kemudian sebagai ilah dan tunduk taat patuh kepada perintah-perintah Allah. Makanya kalau yang di alam ruh itu kan perjanjian alastu bi rabbikum qalu bala. Ya.
Mereka semua arwah makhluk, semua manusia itu mengakui bahwa Allah sebagai Rabb mereka. Artinya ketika nanti mereka lahir di dunia, seharusnya mereka tunduk, taat, patuh terhadap semua perintah Allah, termasuk sholat di situ di dalamnya. Termasuk sholat. Oke, apalagi termasuk yang agama. Maka jamaah sekalian rahimahumullah, ya sholat ini dia kalau betul, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat itu betul, ya seorang dia penuh kekhusyuan menjalankannya, maka dia bisa mencegah orang dari perbuatan yang fahsya, keji dan mungkar. Gitu. Karena apa? Proses batinnya itu dia keluar sholat itu dalam keadaan apa? Sangat, ya di situ ada rasa takut, rasa ta'zim, rasa cinta kepada Allah, sehingga apa? Ketika dia selesai sholat itu berpengaruh pada sikap dan perilakunya. Tapi kalau ada masalah, ya, kok ada orang sholat masih begini masih begitu, berarti ada masalah di dalam sholatnya. Oke, semoga Allah berikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan hidayah agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Barakallahu fikum. Kita cukupkan nggih Bapak Ibu. Subhanakallah. Ya. Oh, masih ada lagi. Tambahin. Insyaallah semangat nih. Nggih, Pak. Orang yang apalah takbir, apalah yang tafakkar. Artinya memandang sholat itu bisa dari sisi bentuknya sholat, Iya. dan manfaat atau gunanya sholat. Nggih. Biasanya saya itu memandang dari filsafat sama makrifat. Contoh yang paling sepele, selain tadi inna sholatan haram mungkar. Nggih. Sholat kunci surga, sholat yang agama. Nggih. Jadi sholat adalah segalanya. Dalam arti kebutuhan antara khalik dan makhluk ada hubungan. Nggih, harus koneksi nggih. Sholat itu maka dari sisi listrik. Listrik sejauh mana hubungan kontak, misalkan mendengar azan, apakah budek, apakah mendengar betul-betul dari A sampai Z. Nggih, harus. Persiapan mental itu sudah betul-betul awas ada. Nggih. Dalam prakteknya misalkan ini ya, doa istighos, doa di antara dua hidup. Nggih. Allahumma firli warhamni wajibuni wahdini walibni. Artinya jawab, minta Allah punya pengampunan. Nggih. Yang kata senang, yang kata kapan. Itu jangan terus mulai rezeki halal. Satu sisi di dalam sholat nanti akan mudah di luar sholat. Nggih, laras. Bekasnya itu betul-betul berkualitas apa enggak? Ini selalu nyambung sama Allah, kontak dengan listrik, ada yang 5 volt, ada yang 1 volt, ada yang 100 volt. Kontak itu betul-betul kenceng apa enggak? Kenceng nanti di luar sholat tetap mungkin ada. Nggih, laras. Mungkin sampai sekian, dalam arti sholat itu bisa dijadikan simbol segalanya dalam di luar sholat. Sholat ini kamu itu kok di luar sholat Arab itu nggak mungkin. Allah itu punya keseimbangan atau kebalangan atau apa ya, sebodoh. Nggih. Jazakumullah khairan ya Pak atas tambahannya, dan kita tutup nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.